Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita terus bersyukur atas semua karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman yang terus kita jaga, kita pupuk, kita pelihara. Dengan iman ini kelak semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, yang dengan iman ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang ahli surga. Sampai kemudian nikmat sehat, nikmat yang juga tidak kalah pentingnya bagi kita di masa yang seperti ini, pandemi yang masih terus meningkat, maka sampai diberlakukan PPKM, salah satunya penutupan jalan. Makanya saya sudah 2 kali dari Singosari ke Malang ini sudah gak ada jalan, Mbak. Harus lewat mana itu, ke Karanglo, Masjid Kembar, masuk sampai tembus ke pasar Flimbing. Jadi tutup total. Jadi Bapak yang mau ke Singosari kalau nggak penting nggak usah muter. Kemarin Jumatan juga sama, jadi nggak ada yang jaga, sudah di portal. Dari arah Batu juga sama, bentuk PPKM ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar agar mungkin Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Maka Nabi mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Siapa orang yang berada di waktu pagi mu'afan fi jasadih, sehat fisiknya, aminan fi syirbih, aman keluarganya,
indahu quwa yaumi, ada makanan pokok cukup untuk satu hari, fakannama hizat lahud dunya, maka mereka lah orang-orang yang seolah sedang menggenggam dunia. Jadi orang kaya yang mampu menggenggam dunia jika tiga hal ini ada: sehat fisik, aman keluarganya, lingkungannya aman, kemudian rumah tangganya aman, sehat semuanya, dan ada makanan cukup satu hari, fakannama hizat lahud dunya, itu sudah seolah dia menggenggam dunia. Kenapa demikian? Karena salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat sehat, yang dengan kesehatan ini kita gunakan untuk sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah tinggalkan doa, zikir pagi, zikir sore. Salah satunya adalah Allahumma afini fi badani, minta kepada Allah kesehatan. Atau doa yang sangat komplit, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Afiyah, sehat jasadnya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan sarana untuk bertaqarrub kepada Allah, kembali kepada Allah. Di masa lockdown ini kita harus kembali kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Yang takut ke masjid, jangan takut ke masjid, bukan takut mungkin yang tidak ke masjid sebagai bentuk ikhtiar, tapi bukan takut ketika kita masjid. Kalau ada orang ke masjid takut tapi keluar nggak takut, ini aneh. Tapi kalau kenapa nggak pernah ke masjid? Ikhtiar Ustaz, bagus, nggak masalah, ikhtiar. Tapi juga bentuk ikhtiarnya keluar juga harus dihindari. Tapi zaman rahmati Allah, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan kita beri kelak akan mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Syafaati lil kaba'ir minal ummati. Ketika ditafsirkan terkait dengan surah Fatir ayat yang ke-15 itu, salah satunya adalah orang itu kan ada 3 tingkatan terkait dengan ketika diberikan warisan berupa Al-Quran. Thumma awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kalau sabiqum bil khairat ini adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang muqtasid, pertengahan, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut ashabul yamin, yaitu orang-orang calon penghuni surga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang Allah akan berikan kemudahan dalam menghadapi hisabnya. Dan ini yang disebut dengan orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Yang tingkatan paling dasar namanya zalimul li nafsi, orang yang masih senantiasa melakukan dosa. Inilah insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Syafaati lil kaba'ir minal ummati, syafaatku adalah bagi umatku yang masih punya dosa-dosa besar. Asalkan istiqamah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, cintanya pada Nabi dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka mereka lah orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku kelak di dalam surga, kata Nabi. Maka mari buktikan cinta kita pada Nabi dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ini inti dari pembelajaran tauhid. Yang kemarin sudah kita pelajari tauhid rububiyah, yaitu tauhid keyakinan, yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, yakin bahwa Allah yang memelihara kita,
yakin bahwa Allah yang berikan kita rizki, yakin bahwa Allah yang mengawasi kita, dan yakin bahwa Allah yang akan membinasakan kita. Kalau sudah sempurna keyakinan kepada Allah, maka masuk kepada tingkatan yang kedua. Inilah yang disebut dengan tingkatan tauhid uluhiyah atau disebut dengan tauhid pembuktian. Kalau sudah yakin yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Corona itu enggak mematikan. Yang mematikan siapa? Allah. Apa buktinya corona tidak mematikan? Ada orang yang banyak kena corona tapi masih bisa sembuh. Tidak boleh kemudian kita berpikir begini, Pak. Anak kita batuk, anak kita flu, anak kita pilek, kemudian mengatakan wajar Ustaz, apa cuacanya. Ini nyalahin siapa? Ini nyalahkan yang buat cuaca. Gak boleh kita begitu. Seandainya cuaca seperti ini menjadikan orang sakit, maka semua anak kecil pasti akan sakit. Jadi Allah yang menjadikan kita sakit, Allah yang menjadikan kita sembuh, Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, maka Dia Allah yang akan menyembuhkan. Adanya wabah, adanya musibah, adanya banyak musibah yang Allah timpakan pada kita, itu salah satu adalah tanda cinta Allah. Maka disitulah dibuktikan dengan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyahnya? Nanti dibuktikan doanya kepada Allah, ibadahnya kencengin. Mungkin Allah jadikan ada penyakit, ada musibah itu, mungkin Allah sedang rindu kepada kita, rindu dengan tangisan-tangisannya yang biasanya kita lakukan di saat kita butuh kepada Allah. Apa definisi tauhid uluhiyah? Banyak versinya tauhid uluhiyah. Yang saya singgung di sini menurut pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Tauhid uluhiyah versi beliau itu adalah tauhid mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dengan keyakinan-keyakinan hamba kepada Allah. Kalau di sini tauhid uluhiyahnya itu dengan apa? Perbuatan. Apa bentuk perbuatannya? Satu, berdoa pada Allah. Yang kedua, memohon istighasah, mohon keselamatan kepada Allah. Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Menyembelih, berkurban karena Allah. Bernadar karena Allah, dan lain sebagainya. Itulah inti dari tauhid uluhiyah, yaitu pembuktian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk. Apa nusuk? Nusuk, tahu nusuk? Kurban. Wa nusuki, dan kurbanku. Makanya Nabi ketika menyembelih kurban itu, Nabi itu memotong kambingnya, maka beliau hadapkan wajah kambing ke arah kiblat. Ketika mau disembelih, Nabi membaca inni wajjahtu. Jadi nanti bapak ibu yang pakai inni wajjahtu dalam sholatnya, itu bukan iftitah, tapi itu adalah doa ketika Nabi menyembelih kurban. Terus bagaimana agar menjadi iftitah? Dihilangkan kata inni, tapi langsung wajjahtu. Makanya Nabi menghadapkan itu, inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiyah, kepada wajah alladzi fatara samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanif, dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan golongan dari orang-orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk kurbanku. Makanya orang banyak nusuk itu ketika musim kurban. Kan bikin sate sendiri, itu nusuk. Kemudian apa? Wa mahyaya,
hidupku, wa mamati, dan matiku bagi siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Tapi zaman dirahmati Allah, maka benar ketika didefinisikan tauhid uluhiyah ini dibuktikan dengan mengesahkan, menomorsatukan Allah. Jadi tauhid itu bukan mengesahkan saja, tapi apa? Menomorsatukan Allah. Jadi kalau ada nanti panggilan, antara satu panggilan adzan, yang kedua ada panggilan pekerjaan, mana yang didahulukan? Insya Allah panggilan adzan. Kalau pas iman naik, pas turun masih. Jadi tauhid kita di sini. Lu tauhid kita apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Gak usah diesahkan, Allah sudah esa. Apa makna tauhid? Menomorsatukan. Maknanya apa? Tempatkan Allah di nomor satu. Makanya anak kita sakit atau kita sakit, kita datang ke dokter, niatannya berobat bukan sebagai bentuk ikhtiar, tapi niatan pertama itu adalah ibadah. Karena Nabi sendiri merintahkan. Apa kata Rasulullah? Fatadawau, berobatlah kalian, wala tatadawau bil haram, karena obat itu kita datang ke dokter, datang ke tabib, datang ke orang yang ngerti dalam hal masalah penyakit ini karena ibadah. Maka Nabi menganjurkan wala tatadawau bil haram, jangan engkau berobat dengan makanan yang haram. Nah, kalau ada orang berobat dengan yang haram, niatannya ibadah, berarti ibadahnya ada masalah. Sama dengan orang pengen kaya, doa, tapi doanya di kuburan orang-orang soleh. Ini kan gak nyambung. Kenapa? Mintanya pada Allah, tapi kemudian dilakukan dengan cara yang salah. Sama dengan kita mencuri untuk bangun masjid. Boleh? Ada orang korupsi, sudah korupsi, ya Allah nyesel, wis korupsi ini biar bersih, saya keluarkan zakatnya dan saya keluarkan sodakohnya untuk anak yatim. Harta itu jadi bersih apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena caranya yang salah. Makanya ini inti tauhid. Itu adalah di inti tauhid, namanya uluhiyah. Kenapa? Karena orang kafir nggak tembus di sini. Kalau tauhid rububiyah, orang kafir tembus. Di mana tembusnya orang kafir? Ketika Allah katakan, wa idza sa'alahum man khalaqas samawati wal ard, apabila ditanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, la yaqulunna Allah. Orang kafir ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, jawabannya orang kafir la yaqulunna Allah. Orang kafir mengatakan Allah. Terus di situ. Tapi kalau tauhid uluhiyah, orang kafir nggak sampai di sini. Ini hanya tauhidnya orang yang beriman. Maka zaman rahmati Allah, sampai di sini beliau mengatakan itu semuanya adalah wajib ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dalam hal ibadah atau dengan sesuatu apapun. Itu namanya tauhid uluhiyah. Makanya di sini muncul. Awalnya kata-kata Allah itu belum ada. Jadi muncul kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbi, kata-kata Rabb terus. Maka kemudian orang-orang kafir tanya, siapa Rabbmu itu? Maka turun ini. Qul huwa, katakan dia Rabbku itu adalah Allah Ahad. Apa arti Ahad? Apa bedanya dengan Wahid? Wahid artinya satu. Makanya muncul namanya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman anak yang pertama. Kalau anak yang kedua bagaimana? Abdurrahman Tsani. Abdurrahman anak yang kedua. Kalau punya 3 anak laki-laki, Abdurrahman Salis. Abdurrahman anak yang ketiga. Apa bedanya Wahid dengan Ahad?
Kalau wahid itu satu, kalau ahad itu bodoh. Esa. Esa artinya apa? Sama aja. Ya, bedanya di sini. Kenapa tidak dikatakan kul huwallahu wahid? Kenapa digunakan kata kul huwallahu ahad? Kalau perhitungan bahasa Arab itu wahid, itu maknanya yang ke satu. Berarti ada potensi yang kedua. Wahid itu artinya satu. Kemudian kalau dua, tsani atau isnain. Makanya kalau pelajaran nanti seperti al-babus tsani, bab yang kedua. Tapi kalau ahad itu apa? Esa, nggak ada lagi namanya yang kedua, bukan yang tapi satu, yaitu mahad tunggal, namanya ahad. Makanya kalau nanti di Al-Quran paling sering disebut kata ahad, itu kalau tidak disebut dengan kata ilah. Tapi kalau sebelumnya ada kata ilah, ilahu wahid. Jadi ada kata wahid, itu kalau sebelumnya disebut kata ilah. Apa ilah itu? Sesembahan yang hak untuk disembah. Jadi kalau nggak ada kata ilah, maka pasti digunakan kata wahid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan Allah dialah yang ahad, yang maha esa, yang tidak ada lagi yang kedua. Makanya ketika pertemuan pembahasan kita pertama apa? Kalau di bumi itu ada dua malaikat atau ada dua Allah, lafasadata, maka pasti keduanya ini pasti akan rusak. Makanya kalau konsepnya, mohon maaf ya, konsep agama lain itu bingung. Di mana bingungnya? Contoh, konsepnya orang Nasrani muncul namanya apa? Trinitas. Trinitas itu kan segitiga. Makanya yang menjadikan sampai kemudian Ibu Irina itu masuk Islam, itu salah satunya ketika mengkaji ini. Dia tanya terus ke pastornya, tapi nggak mendapati jawaban yang memuaskan. Intinya sampai kemudian begini. Jadi dia paham pertama kali Nabi Isa itu tetap nabi, manusia biasa. Tapi setelah 600 tahun setelah wafatnya beliau, turun SK. SK-nya apa? Ternyata Nabi Isa itu diangkat menjadi anak Tuhan. Berarti ketika masih hidup manusia biasa, setelah mati 600 tahun kemudian muncul namanya apa? Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Akhirnya ditanya, pastor itu ditanya begini, dari dulu namanya kursi, mulai sejak pertama kali dibuat sampai kursi itu rusak, tetap namanya kursi. Ini kok bisa? Kemudian, kenapa Tuhan kita itu kok punya 3 kepribadian? Kalau nanti kemudian jamaahnya makin banyak, boleh enggak? Kalau nanti kemudian Tuhannya punya 4 kepribadian? Ya enggak boleh, harus 3. Lah kenapa kok harus 3? Apakah cukup kalau 3? Enggak, kalau nanti tambah banyak penduduknya dunia, 3 kepribadian cukup. Enggak bisa lebih dah. Istilahnya sampai ditanya begitu, terakhir bingung, enggak bisa. 1 jawabannya. Sudah, yakini dan tutup matamu. Setelah itu gak tanya lagi. Dia minta kepada pastornya 1, tolong izinkan saya untuk mengkaji Al-Quran. Saya ingin mencari kelemahan Al-Quran. Benar. Pernah diundang ke pondok saya itu waktu itu. Subhanallah, kisah beliau itu Pak, gara-gara masuk Islam diusir dari keluarga besarnya, hartanya habis. Ini mirip dengan kisahnya, namanya di zaman Nabi itu ada sahabat yang mirip dengan wajah Nabi. Bahkan kematiannya kematian terbaik di perang Uhud. Namanya siapa yang mirip dengan Nabi? Meninggal di perang Uhud. Bahkan duta pertama ketika Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Ada yang tahu namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya raya, calon pewaris tunggal kerajaannya, anak tunggal. Kalau kita kan anak tunggali orang Jawa, beda. Kalau tunggali orang Jawa apa? Tunggali akeh.
Ini anak tunggal satu-satunya, kaya. Bahkan saking bentuk kekayaannya, itu parfumnya saja yang paling mahal, kendaraannya paling mahal. Kalau dia keluar dari rumahnya, itu banyak wanita yang belum menikah berbaris menunjukkan diri. Siapa tahu nanti akan dijadikan sebagai seorang istri. Itu begitu mulianya dulu. Tapi ketika sudah masuk Islam, kekayaannya sampai ibunya mengatakan, nah kalau engkau gak kembali kepada agama kakek nenek moyangmu, maka semua kekayaan aku tarik. Apa katanya? Silahkan ambil. Akhirnya semua kekayaan gak dibawa. Sampai kemudian apa ancamannya orang tua? Nah, kalau kamu tidak kembali kepada agama bapak dan nenek moyangmu, maka aku tidak akan pernah makan sampai engkau kembali. Apa jawabannya anak? Ibu, seandainya ibu itu punya 7 nyawa, mati hidup lagi, mati hidup lagi, maka selama itu pula aku tidak akan pernah kembali kepada agama nenek moyangku. Ini tauhid, Pak, ini kekuatan. Walaupun harus terusir, harus berpisah dengan orang tua. Bahkan ketika kematian di perang Uhud itu salah satunya ketika menyelamatkan Nabi Muhammad. Karena ketika Mus'ab bin Umar itu meninggal, wafat, maka orang-orang Quraisy berteriak, Muhammad telah mati. Maka serangannya kemudian dikurangi. Kenapa? Karena tujuan terakhir adalah membunuh Nabi Muhammad. Ternyata yang meninggal bukan Nabi, yaitu Mus'ab bin Umar. Ketika ditarik kainnya untuk menjadikan kain kafannya, ditarik ke kepalanya, kakinya terlihat. Ketika ditarik ke belakang, bagian kepalanya terlihat. Dari orang yang kaya raya, meninggalnya dalam kondisi seperti itu, tapi di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia. Maka zaman rahmati Allah, jadi konsep yang paling benar tauhid itu hanya Islam. Nggak bingung kalau Islam ini. Makanya sampai terakhir apa kata Irina? Diizinkan sama pastornya buka pertama kali Al-Quran, karena nggak ngerti Al-Quran itu dibaca dari mana, maka dibaca sebagaimana bacaan dari apa? Kalau bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Kalau Al-Quran kan dari kanan ke kiri. Karena nggak paham, akhirnya dibuka dari kiri ke kanan. Ketika dibuka pertama, di kiri itu letaknya surah apa pertama? Surah Al-Ikhlas. Ini yang pertama dibaca terjemahannya. Karena dia nggak bisa baca Arabnya waktu itu. Ini tulisan apa kok bengkong, ada yang lurus, gak jelas, kayak cacing gitu. Benar, akhirnya dibaca. Kok dialah Allah yang Maha Esa. Berarti kalau Esa itu satu. Dibaca lagi. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Di sini yang paling intinya di sini. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lah kok iki di agamaku ada anak. Sampai pada akhirnya malam itu ditaruh Quran, nggak bisa tidur. Dibuka lagi. Sampai pada akhirnya kemudian mendapatkan hidayah dan akhirnya kemudian menjadi pendakwah yang seperti sekarang ini. Maka zaman rahmat Allah, inti dari dakwah tauhid itu adalah di ahad ini. Zaman rahmati Allah, dan ini tauhid uluhiyah. Apa? Tauhid perbuatan. Berperilaku mengesahkan Allah dalam berbagai bentuk perbuatan yang disebut dengan ibadah. Yang kedua, menyembah, mengabdi, taat, patuh, menghamba, meminta, bergantung hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah karena Allah. Minta tolong, berharap hanya kepada Allah. Ini pembahasan kita di tauhid uluhiyah. Berangkat dari surah Al-Fatihah. Ayat yang kelima Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'bud. Ini berarti apa? Bicara tentang masalah hak dan kewajiban. Bicara masalah kewajiban dan hak, jangan dibalik. Selama ini yang kita balik sering apa? Hak dan. Jadi haknya duluan. Harusnya kalau menggunakan konsep Al-Quran itu kewajiban duluan, baru kemudian hak. Apa kewajiban kita? Na'bud. Ibadah ini kewajiban kita pada Allah. Haknya apa? Nasta'in. Orang yang sudah beribadah kepada Allah akan mendapatkan haknya, yaitu Allah berikan pertolongan. Makanya ketika ada orang yang azan itu gunakan kewajiban dulu penuhi, baru aku akan kasih hak.
Coba lihat panggilan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah? Hayya 'alas shalah dulu. Ayo sini salat. Sini penuhi dulu kewajibanmu kepada Allah, baru hayya 'alal falah. Aku akan berikan kepadamu kemenangan. Apa makna kemenangan? Semuanya. Rizki Allah akan berikan, penuhi dulu panggilannya. Loh Ustaz, ada tetangga saya nggak sholat tapi kok rezekinya lancar. Itu tanda rizki kasihan apa rizki kasih sayang? Contoh gini lah Pak, ini mohon maaf, Bapak bayar parkir, mungkin ini kan parkirnya nggak jaga, kan kadang sering kita mobil minggir sebentar, ya kan kita nggak turun, hanya mungkin ada yang anggota turun ngambil ATM, ketika mau berangkat prit, kita bayar Pak, terpaksa. Bayar itu karena terpaksa apa bayar karena kasih sayang? Terpaksa Pak. Berarti apa? Allah itu ngasih rizki itu kenapa? Karena memang sudah haknya, tak beri, tak kasihkan. Tapi kalau orang yang beriman memenuhi kewajibannya, maka Allah akan berikan rizki itu dengan kasih sayang. Maka zaman rahmati Allah di sini inti dari Al-Quran dan inti dari ada 666 ayat lebih. Ada yang mengatakan 6.626 ayat. Terkumpul di 30 juz. Terdiri dari 114 surat. Dan puncak dari Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Induk Al-Quran namanya Al-Fatihah. Dan kemudian inti dari surah Al-Fatihah itu adanya di surah yang ayat yang kelima ini. Intinya apa? Iyyaka na'budu, satu-satunya kami beribadah hanya kepadamu. Makanya munya di mana? Di sini iyyaka. Bukan iyyahu, tapi iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Ini bentuk ikrar. Ikrar itu apa? Kami hanya kepadamu ya Allah. Berarti kita berhadap-hadapan dengan Allah. Makanya Allah katakan di surah apa itu? Surah Qaf ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan, dan kami kata Allah telah menciptakan al-insan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami kata Allah tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Allah dekat dengan kita. Makanya gara-gara pertanyaan itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, Rabbuna ba'idun fanunajihi, Tuhan kami ini jauh maka kemudian kami menyerunya, atau kemudian au qaribun fanunaji, apakah Allah itu dekat maka kami kemudian cukup dengan berseru dengan merilihkan suara. Pertanyaannya, Allah itu jauh apa dekat? Dekat. Maka Allah turunkan surah Al-Baqarah itu apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau nanti ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab fa inni qarib, aku dekat. Karena dekat berarti ketika kita berdoa, berzikir tidak harus dengan lafaz yang keras. Cukup dengan lirih. Kenapa? Karena Allah itu jauh lebih dekat daripada urat nadi. Jadi makanya suatu ketika ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, itu dibonceng sama Nabi, ditanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad, tahukah kamu apa haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Maknanya apa? Pertanyaan begini, tahukah kamu kewajibanmu kepada Allah, dan tahukah apa hakmu dari Allah? Jawaban Mu'adznya singkat, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang agak berat, jawaban paling singkat itu adalah Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam. Kemudian apa kata Nabi? Haqqullah 'alal ibad
ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah. Ini berarti apa? Kalau haknya Allah berarti apa? Kewajiban hamba. Kewajiban hamba itu adalah ayya'budu, sembahlah Allah, ibadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a. Dan sedikit pun jangan engkau campur dengan kesyirikan, karena Allah enggak suka dengan sekutu, karena Allah enggak butuh sekutu. Kemudian apa? Wa ma haqqul ibad. Berarti apa kalau haknya hamba? Berarti kewajiban Allah. Ini haknya hamba. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan apa haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah kalau kita sudah memenuhi kewajibannya? Apa itu? Allah yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum yang kaum itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi kita nggak lepas dari syirik. Ada yang lepas dari syirik? Nggak ada, Pak. Syirik itu banyak jenisnya. Salah satunya ada syirik khauf, takut. Kalau takut kita kepada Allah lebih kecil dibanding takut kita kepada selain Allah, berarti masih ada unsur kesyirikan. Coba lihat ya, kayak gini loh. Kita mungkin jualan. Kemudian kalau takut pada Allah, insya Allah kita akan berlaku jujur. Kita bisnis. Kalau takut pada Allah, kita akan berlaku jujur. Tapi kemudian kalau berlaku jujur, untungnya dalam pandangan manusia kayaknya kecil. Akhirnya mau tidak mau kita berlaku curang. Berarti ini masih apa? Ada rasa syirik. Di mana? Karena masih ada rasa khawatir, takut. Kalau nggak berbuat begini nanti anakku nggak makan. Bener? Masih ada syirik? Nggak usah jauh-jauh lah Pak. Bantuan untuk apapun itu, lembaga kah, atau bantuan untuk apa sekarang ini, bansos dan sebagainya. Bantuannya berapa, turunnya berapa? Bantuan ke sekolah itu Pak, bantuan 100 juta, insya Allah sampainya ke lembaga itu maksimal 75 juta. Dan lembaga wajib untuk melaporkan dengan sejumlah 100 juta. Ya, bener? Berarti harus gimana nih? Ya, sebentar. Akhirnya merambat ini, bikin nota, minta pembelian nota bersih apa nota kosong? Nah, kosong kan? Ini syirik apa enggak? Syirik. Kenapa? Ada rasa takut. Ya kalau nggak begini yuk, sekolah saya nggak berdiri, berarti ada kesyirikan. Makanya ada jaminan dari Allah. Apa jaminan dari Allah? Allah yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Allah nggak akan pernah mengadab kok. Siapa? Satu kaum yang tidak pernah berbuat syirik. Kita baru satu, itu syirik khaufi, syirik takut saja. Itu kita masih ada kesyirikan dalam hati. Yang kadang tidur sendiri, mati lampu, takut. Berarti masih ada syirik. Nah, gimana kita gak mau diazab oleh Allah? Makanya belajar kita di sini. Ini namanya tauhid. Kalau sudah tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya matang, buktikan dengan tauhid uluhiyah. Makanya ketika ditanya, Mu'ad jawabannya Allah wa Rasul alam. Maka Nabi mengatakan, hakmu Allah gak akan pernah mengadab dirimu, wahai Mu'ad. Syaratnya satu, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inti di sini, kemudian kalau ini ditafsirkan secara lebih luas itu, ingat, kita tidak akan pernah mampu untuk beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah. Makanya jangan sombong. Aduh, habis ya. Jadi ini maknanya kalau diartikan secara luas, kita nggak akan pernah bisa ke masjid. Kita mudah ke masjid ini bukan karena kita, tapi karena apa? Karena pertolongan Allah. Bapak bisa umrah itu bukan karena kekayaan Bapak, tapi karena apa?
Pertolongan Allah. Makanya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah agar kami mampu untuk beribadah secara sempurna hanya kepadamu ya Allah. Betapa banyak orang yang kaya, jauh lebih sehat, jauh lebih luas waktunya, fisiknya lebih mumpuni daripada kita, tapi kadang belum mampu untuk berangkat haji ataupun berangkat umrah. Kenapa? Karena gak dapat pertolongan dari. Makanya yang sudah ke masjid, ke taklim, ke sana muter-muter, jangan sombong. Alhamdulillah Ustaz, subuh saya ikut di sini, jam 8 nanti sini, jam 9 di sini. Alhamdulillah. Hati-hati. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kita nggak akan pernah mampu untuk melangkahkan kaki. Makanya Nabi hanya berwasiat kepada kita satu hal. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, cukupkah kami meringankan amalan kami? Santai ya Rasul. Dan kemudian kami pasrahkan kami hanya kepada takdir ya Rasul. Maksudnya apa? Wistalah, kalau takdir kami ahli surga, walaupun mepet ibadahnya pasti masuk surga. Tapi kalau takdir kami ahli neraka ya Rasul, walaupun kenceng ibadahnya toh mati pasti masuk neraka. Kan ada orang panjang hidupnya sudah ahli surga, meninggalnya su'ul khotimah. Ada orang yang sepanjang hidupnya ahli maksiat, ternyata meninggalnya husnul khotimah. Ada banyak. Contohnya mana? Kaum di zaman Nabi Musa ada ahli maksiat sama ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Allah. Maka kemudian apa jawaban Nabi? I'malu, wis tugasmu beramal, wis ojo mikir takdir. Maksudnya jangan mikir, siapa tahu nanti takdirku surga, nyantai. Jangan mikir itu. Nabi hanya berwasiat, i'malu, lakukan sudah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, lakukan ibadah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk melakukan ibadah itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Amma in kana min ahli sa'adah. Kalau memang dia calon penghuni surga, fa yassarallahu bi amali ahli sa'adah, maka Allah akan berikan kemudahan dia melakukan ahli surga. Wa amma in kana min ahli saqa. Tapi kalau dia memang takdirnya ahli neraka, fa yassarallahu bi amali ahli saqa, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Jadi tugas kita adalah ibadah dan minta pertolongan kepada Allah dengan ibadah agar Allah berikan kemampuan kita untuk istiqamah dan kemudian menghadirkan keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Insya Allah kita masih panjang ini pembahasan tentang tauhid uluhiyah, ini masih pembukaan, lain waktu kita akan lanjutkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dan berikan kita keistiqamahan, dan tidak kalah pentingnya tetap ikhtiar, berusaha agar Allah lindungi kita dari wabah ini. Dan semoga dengan wabah ini sebagai tanda cinta Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.